Nah, kalau itu kelihatannya sudah match tuh. Tapi kalau masih 9 kategori ini, masih ada yang kuning-kuning, yang kita masih bertanya-tanya nih, ini sebetulnya free float atau bukan? Seperti itu. Data yang sekarang udah buka, itu yang categorization yang ini, atau yang baru yang rencana sampai 20-an? Saat ini baru 9. Oke, cuman rencananya kita mengarah ke sana. Jadi kita bakal lebih granular lagi. Nah, 27, terus sebetulnya saya sempat ngobrol sama pejabat di bursa waktu dia publikasi ini kan. Nanti katanya sih, saya cuma dengar ya, entah benar apa enggak, 27 ini keluar. Jadi misalnya ada nama Leon nih keluar gitu. Nanti yang 1% di atas itu akan membuat deklarasi, saya ini afiliasi atau bukan. Jadi kalau misalnya keluar satu nama, kan kita nggak tahu tuh, bisa ternyata keluarganya atau benar-benar investor aja. Nah, itu nanti dia akan bikin declaration, oh saya ini afiliasinya, dan orang itu non free float. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh saya nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan bisnis, nggak ada hubungan apa, dan dia free float. Nah, itu akan lebih perfect lagi. Jadi nggak cuma 27, tapi semua nama yang keluar, itu kalau bisa ada declaration, apakah dia punya hubungan afiliasi apa tidak. Yang jumlahnya cukup signifikan, ya, di atas 1%. 1%, betul. Kalau bisa ya, kalau bisa. Itu akan sangat membantu untuk menghitung free float. Kalau enggak, kita harus bikin asumsi kan, oh kalau ini free float bagaimana, kalau ini tidak free float bagaimana. Gitu. Oke, nah dari tadi kan kita ngomongin ini semua itu dampak free float, ya kan? Maksudnya kalau misalnya kategori pemilik sahamnya itu A, ini free float atau enggak. Kalau misalnya ini bank free float atau enggak, kalau misalnya corporate itu free float atau enggak gitu kan. Nah, jadi dari tadi yang kita bahas di sini adalah free float itu akan mendetermine nanti bakal ada inflow atau outflow. Kayak gitu kan. Nah, boleh